Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai absorpsi toksikan yang merupakan tugas dari mata kuliah toksikologi dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Rifani, Anissa, Ayel Dislilawarni, Denisha Amanda, Febri Aziza, Priska Febrina, Haryani Sastra Anggraini, dan juga Nur Fadila. Baik, untuk materi yang pertama yaitu definisi toksikologi. Toksikologi adalah ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia. Selain itu, toksikologi juga mempelajari tentang kerusakan pada organisme yang disebabkan oleh suatu materi substansi atau energi, mempelajari tentang racun, tidak hanya tentang efeknya saja, tetapi juga mekanisme terjadinya efek tersebut pada organisme, serta mempelajari kerja kimia yang merugikan terhadap organisme. Banyak sekali peran toksikologi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi apabila kita kaitkan dengan lingkungan, maka akan dikenal dengan istilah toksikologi lingkungan dan ekotoksikologi. Dua kata yang terdiri dari toksikologi lingkungan dengan ekotoksikologi yang hampir sama maknanya ini seringkali menjadi perdebatan. Sebenarnya, toksikologi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang racun kimia dan fisik yang dihasilkan dari suatu kegiatan, kemudian menimbulkan pencemaran lingkungan. Sedangkan ekotoksikologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang racun kimia dan fisik pada makhluk hidup, khususnya populasi, komunitas, serta ekosistem, dan juga termasuk jalan masuknya agen dari interaksi dengan lingkungan. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa ekotoksikologi ini merupakan bagian dari toksikologi lingkungan. Materi selanjutnya yaitu toksisitas. Apa itu toksisitas? Toksisitas adalah keadaan yang menandakan adanya efek racun atau toksik pada suatu bahan. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk tentang bahan berbahaya ataupun racun. Toksikologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mekanisme kerja dan efek yang tidak diinginkan dari bahan kimia yang bersifat racun serta dosis yang berbahaya bagi tubuh manusia. Toksin adalah zat beracun yang diproduksi di dalam sel atau organisme hidup kecuali zat buatan manusia yang diciptakan melalui proses artifisial. Selanjutnya, ada beberapa jenis toksisitas. Yang pertama, toksisitas umum, toksisitas khusus, efek toksik farmakologis, efek toksis patologis, efek toksis genotoksik, efek toksis lokal dan sistemik, efek toksik langsung dan tidak langsung, serta efek toksik reversibel dan irreversibel. Selanjutnya, toksik akut. Toksik akut adalah efek toksik yang terjadi secara singkat atau 24 jam setelah pemberian dosis tunggal. Toksisitas subkronik adalah senyawa yang diberikan dengan dosis tunggal selama kurang dari 3 bulan. Toksisitas kronik adalah efek merugikan yang tertunda. Selanjutnya, toksisitas farmakologis. Toksisitas farmakologis adalah efek merugikan yang berkaitan dengan pemberian dosis obat. Selanjutnya, toksisitas patologis. Toksisitas patologis adalah efek merugikan yang berkaitan dengan keadaan tubuh atau fungsinya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi toksisitas. Yang pertama, intrinsik racun, berupa kimia dan kondisi pemaparan. Yang kedua, intrinsik makhluk hidup, fisiologi berupa berat badan, usia, dan lain sebagainya. Yang ketiga, patologi, berupa gangguan atau kelainan fungsi organ. Proses kerja toksik. Efek toksik sangat bervariasi dalam sifat, organ sasaran, maupun mekanisme kerjanya. Umumnya, toksikan hanya mempengaruhi satu atau beberapa organ saja. Hal tersebut dapat disebabkan lebih pekanya suatu organ atau lebih tingginya kadar bahan kimia dan metabolisme di organ. Toksisitas merupakan sifat bawaan suatu zat,
bentuk, dan tingkat manifestasi toksiknya pada suatu organisme, tergantung pada berbagai jenis faktor. Faktor yang nyata adalah dosis dan lamanya pajanan. Suatu kerja toksik pada umumnya merupakan hasil dari sederetan proses fisika, biokimia, dan biologi yang kompleks. Proses ini umumnya dikelompokkan ke dalam 3 fase, yaitu fase eksposisi, fase toksokinetik, dan fase toksodinamik. Dalam menelaah interaksi xenobiotika atau tokson dengan organisme hidup, terdapat 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kerja xenobiotika pada organisme dan pengaruh organisme terhadap xenobiotika. Yang dimaksud dengan kerja tokson pada organisme adalah sebagai suatu senyawa kimia yang aktif secara biologik pada organisme tersebut. Sedangkan reaksi organisme terhadap xenobiotika atau tokson umumnya dikenal dengan fase toksokinetik. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat berupa gambar yang menunjukkan tentang fase eksposisi, fase toksokinetik, dan fase toksodinamik. Fase eksposisi. Fase eksposisi umumnya hanya tokson yang berada dalam bentuk terlarut. Terdispensi molekular dapat terabsorpsi menuju sistem sistemik. Fase ini terjadi kontak antara xenobiotika dengan organisme, atau dengan kata lain, terjadi paparan xenobiotika pada organisme. Paparan ini dapat terjadi melalui kulit, oral, saluran pernapasan inhalasi, atau penyampaian xenobiotika langsung ke dalam tubuh organisme injeksi. Jalur utama bagi penyerapan xenobiotika adalah saluran cerna, paru-paru, dan kulit. Namun, pada keracunan aksidental atau penelitian toksikologi, paparan xenobiotika dapat terjadi melalui jalur injeksi seperti injeksi intravena, intramuskular, subkutan, intraperitoneal, dan jalur injeksi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryani Sastra Anggreni, NIM 200119. Fase eksposisi melalui jalur kulit terbagi menjadi 2. Yang pertama, lapisan epidermis yang memiliki ketebalan lapisan berkisar antara 0,1 sampai 0,2 mikrometer dan dermis yang memiliki ketebalan lapisan sekitar 2 mikrometer. Kedua lapisan ini dipisahkan oleh suatu membran basal. Lapisan epidermis terdiri dari suatu sel basal, di mana sel basal tersebut akan memberikan sel baru bagi lapisan terluarnya. Sel baru ini akan menjadi sel duri yang nantinya akan menjadi sel granuler. Selanjutnya, eksposisi jalur pernapasan atau inhalasi. Toksikologi inhalasi merupakan proses masuknya zat-zat beracun ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan. Toksin yang terdapat di udara berbentuk seperti gas uap, butiran cair, dan partikel padat yang memiliki ukuran yang berbeda-beda. Saluran pernapasan merupakan sistem kompleks yang secara alami dapat menyeleksi partikel berdasarkan ukurannya. Bahan toksin yang masuk ke dalam tubuh melalui paru-paru ini akan diserap oleh alveolus. Mekanisme masuknya zat-zat beracun ke dalam paru-paru. Yang pertama, melalui hidung. Hidung memiliki fungsi sebagai filter utama agar mencegah partikel-partikel besar masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, nasofagus berfungsi untuk membuang partikel besar yang terdapat di udara yang dihirup. Yang ketiga, saluran trakea dan bronkus. Yang keempat, alveolus. Dan yang terakhir, peredaran darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 2001-035. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan PowerPoint dari kelompok saya, yaitu tentang eksposisi jalur cerna. Eksposisi jalur cerna. Toksikologi pencernaan adalah proses atau jalan masuk zat-zat beracun atau toksik ke dalam tubuh melalui proses pencernaan atau saluran cerna. Dapat terjadi bersama makanan, minuman, atau secara sendiri baik sebagai obat maupun zat kimia murni. Pada jalur ini mungkin toksin terserap dari rongga mulut atau sublingual, dari lambung sampai usus halus, atau eksposisi toksin dengan sengaja melalui jalur rektal, kecuali zat yang bersifat basa atau asam kuat, atau zat yang dapat merangsang mukosa. Pada umumnya tidak akan memberikan efek toksik kalau tidak diserap. Ketoksikan suatu senyawa tidak hanya ditentukan oleh besarnya takaran yang terabsorpsi, tetapi juga ditentukan oleh potensial toksik. Cairan getah lambung bersifat sangat asam sehingga senyawa asam-asam lemak akan berada dalam bentuk non-ion yang lebih mudah larut dan melipat dan mudah terdifusi, sehingga senyawa-senyawa tersebut akan mudah terserap di dalam lambung. Berbeda dengan senyawa-senyawa basa lemak.
pada cairan getah lambung akan terionkan, oleh sebab itu lebih mudah larut dalam cairan lambung. Selanjutnya yaitu fase toxokinetik atau disebut juga dengan fase farmakokinetik. Setelah xenobiotika berada dalam ketersediaan farmasetika, keadaan xenobiotika siap untuk diabsorpsi menuju aliran darah atau pembuluh limfe. Maka xenobiotika tersebut akan bersama aliran darah atau limfe didistribusikan ke seluruh tubuh dan ke tempat kerja toksik atau reseptor. Absorpsi suatu xenobiotika adalah pengembalian xenobiotika dari permukaan tubuh, atau di sini termasuk juga mukosa saluran cerna, atau dari tempat-tempat tertentu dalam organ dalaman ke aliran darah atau sistem pembuluh limfe. Apabila xenobiotika mencapai sistem sirkulasi sistemik, xenobiotika akan ditransfer bersama aliran darah dalam sistem sirkulasi. Selanjutnya ada absorpsi toksikan. Absorpsi ditandai oleh masuknya xenobiotika atau tokson dari tempat kontak atau paparan menuju sirkulasi sistemik tubuh atau pembuluh limfe. Jalur utama absorpsi toksin adalah saluran cerna, paru-paru, dan kulit. Absorpsi suatu xenobiotika tidak akan terjadi tanpa suatu transport melalui membran sel. Mekanisme transport toksikan. Transport xenobiotika lewat membran sel. Penetrasi xenobiotika melalui membran dapat berlangsung melalui adifusi pasif. Difusi pasif merupakan bagian terbesar dari proses transmembran bagi umumnya xenobiotika. Tenaga pendorong untuk difusi ini adalah perbedaan konsentrasi xenobiotika pada kedua sisi membran sel dan daya larutnya dalam lipid. Difusi merupakan proses transportasi pasif yang mana tidak membutuhkan energi lebih. Proses difusi dapat terjadi berdasarkan laju dari tokson. Membran sel memiliki sifat nonpolar, sehingga apabila tokson ingin melewati membran sel harus bersifat nonpolar juga. B. Filtrasi lewat pori-pori membran. Membran sel umumnya memiliki lubang atau pori yang bervariasi, tetapi umumnya kebanyakan sel memiliki pori dengan diameter 4 angstrom. Laju aliran air bertindak sebagai daya dorong molekul-molekul tokson melewati pori ini. Membran sel yang memiliki ukuran pori yang relatif besar, sekitar 70 angstrom, seperti membran kapiler dan glomerulus ginjal. C. Transport dengan perantara molekul pengemban karir. Transport dengan perantara molekul pengemban lebih dikenal dengan transport aktif, yaitu proses melintasi membran sel diperantarai oleh pembawa karir. Transport dengan perantaraan karir termasuk ke dalam difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi terjadi melalui karir spesifik. Proses ini melibatkan pembentukan kompleks zat kimia dan karir makromolekul di suatu sisi membran. Kompleks ini berdifusi ke sisi lain, 4 zat kimia itu dilepaskan. Sesudah itu karir kembali ke permukaan semula untuk mengulangi proses transport. D. Pencaplokan oleh sel pinositosis. Pinositas merupakan proses fagositosis terhadap makromolekul besar, di mana membran sel menyelubungi sekeliling bahan makromolekul dan kemudian mencaplok bahan tersebut ke dalam sel. Makromolekul tetap tinggal dalam sel sebagai suatu gelembung atau vakuola. Nama saya Friska Diana, NIM 2001017. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kelompok saya. Mekanisme pinositas yaitu yang pertama, molekul mendekati membran sitoplasma. Yang kedua, molekul mulai melekat pada plasma. Yang ketiga, mulai terbentuk invagasi pada membran sitoplasma. Yang keempat, invagasi semakin ke dalam sitoplasma. Yang kelima, terbentuk kantong dalam sitoplasma dan saluran pinositik. Yang keenam, kantong mulai lepas dari membran plasma dan membentuk gelembung-gelembung kantong. Yang ketujuh, gelembung-gelembung kantong mulai mempersiapkan diri untuk fragmentasi atau pemecahan menjadi fragmen-fragmen. Yang kedelapan, gelembung pecah menjadi gelembung lebih kecil. Contoh cairan pada pinositosis adalah asam amino, protein, dan ion-ion tertentu. Yang melakukan pinositosis adalah penyerapan nutrisi oleh sel-sel embrio dan penyerapan pada epitel usus. Alur proses absorpsi toksikan. A. Melalui saluran cerna. Absorpsi bahan toksik dapat terjadi di sepanjang saluran pencernaan. Beberapa faktor yang mungkin berpengaruh pada laju absorpsi oral seperti faktor farmasetika, mikroflora usus, metabolisme di dinding sel, pH yang ekstrim, enzim-enzim hidrolisis, poligluprotein, metabolisme di hati,
dan makanan yang terdapat di lumen saluran cerna. Contoh toksin yang melewati peroral diantaranya asam penisilat, merupakan mitoksin yang dihasilkan oleh jenis jamur Penicillium maupun Aspergillus. Sering dimasukkan dalam antibiotika, namun mitoksin tersebut ternyata dapat menyebabkan penyakit maupun kelainan pertumbuhan tetrodotoxin. Racun yang terdapat di ikan seperti pufferfish, blobfish, balloonfish. B. Melalui saluran napas. Tempat utama bagi absorpsi di saluran napas adalah alveoli paru-paru. Terutama berlaku untuk gas atau seperti karbon monoksida CO, oksida nitrogen, dan belerang oksida, dan juga uap cairan atau seperti benzen dan karbon tetraklorida. Sistem pernapasan mempunyai kapasitas absorpsi yang tinggi, kemudian absorpsi ini berkaitan dengan luasnya permukaan alveoli, laju aliran darah yang cepat, dan dekatnya darah dengan udara alveoli. Absorpsi pada jalur ini dapat terjadi melalui membran atau nasal cavity atau absorpsi melalui alveoli paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahadari Fani NIM 1701026. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan PowerPoint dari kelompok saya, yaitu alur proses absorpsi toksikan. Alur proses absorpsi toksikan ini ada 3. Yang pertama melalui saluran cerna, terus melalui saluran napas, dan yang ketiga absorpsi perkutan. Nah, absorpsi perkutan yaitu agar dapat terabsorpsi ke dalam kulit, xenobiotika harus melintasi membran epidermis dan dermis, diserap melalui folikel, lewat melalui sel-sel keringan atau kelenjar sebasea. Jalur melintasi membran epidermis dan dermis merupakan jalan utama penetrasi xenobiotik dari permukaan kulit menuju sistem sistemik. Karena jaringan tersebut merupakan bagian terbesar dari permukaan kulit. Fase pertama absorpsi perkutan adalah difusi tokson lewat epidermis melalui sawar atau barier, lapisan tanduk atau stratum corneum. Fase kedua absorpsi perkutan adalah difusi takson lewat dermis yang mengandung medium difusi yang berpori, non-selektif, dan cair. Oleh karena itu, sebagian sawar dermis jauh kurang efektif dibandingkan stratum corneum. Oleh sebab itu, abrasi atau kerusakan lapisan stratum corneum dapat mengakibatkan sangat meningkatnya absorpsi perkutan. Selanjutnya, tahap suatu zat masuk ke kulit, yaitu lag phase adalah fase di mana sesuatu menempel atau teroleskan pada kulit belum melewati stratum corneum. Yang kedua ada rising phase, yaitu fase di mana sesuatu sudah melewati stratum corneum, kemudian masuk ke kapiler dermis sehingga dapat ditemukan di dalam pembuluh kapiler. Yang ketiga ada veiling phase, yaitu fase pelepasan zat dari permukaan kulit di atasnya dan dapat dibawa ke pembuluh darah. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.